Umat Islam itu tidak ada kepastian karena nabinya sendiri tidak mampu menjamin dirinya dan umatnya pasti masuk ke dalam surga. Mari kita jawab. Yang pertama, baginda Rasulullah bukanlah Tuhan. Beliau hanyalah penyampai firman, yang mana firman itu diantaranya ada kepastian dan janji surga bagi beliau dan umatnya. Di mana ini terlegitimasi? Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25 saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka akan masuk ke dalam surga. Itu kepastian dari Allah. Lalu bagaimana dengan baginda Rasul? Apakah beliau dijamin oleh Allah surga? Tentu saja. Kalau beliau kita katakan tidak dijamin, artinya kita meragukan keimanan dan amalan soleh baginda Rasul. Karena surga itu diberikan untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Lalu kita katakan beliau tidak dijamin. Wah, saya tidak berani ya. Terkait tentang baginda Rasul, kita baca di dalam surat Al-Fat bagaimana kedudukan beliau di hadapan Allah. Silakan baca di dalam surat Al-Fat ayat 1 sampai ke 3, di dalam surat An-Nisa ayat 69 sampai ke 70 bagaimana kedudukan para nabi. Dan kita juga baca di dalam kitab Imam Ahmad nomor hadis 22.378 bahwa penghuni surga, yang di surga yang pertama adalah kalangan para nabi, kemudian mereka yang meninggal dalam keadaan syahid, yang ketiga bayi yang meninggal laki-laki ataupun perempuan. Nah, dan kita akan temukan juga di dalam kitab Imam Abu Daud nomor hadis 4031, yang ada juga di dalam kitab Imam Ibnu Majah nomor hadis 130 yang menyatakan 10 sahabat Nabi dijamin masuk surga tanpa dihisap. Ini menurut riwayat dari Sa'id bin Zaid. Dan lagi pula sahabatnya saja dijamin masuk surga tanpa dihisap. Lalu kenapa kita katakan baginda Rasul tidak? Luar biasa. Dan di dalam kitab Imam Bukhari nomor hadis 5546 baginda Rasul mengatakan barang siapa yang menyantuni anak yatim bagaikan 2 jari ini, dengan beliau di dalam surga nanti. Dan beliau juga dianugerahi telaga Al-Kautsar. Di dalam kitab Imam Bukhari 6956 beliau bahkan mengeluarkan orang yang walaupun banyak dosa tetapi ada sebiji sawi keimanan di hatinya, dan beliau yang mengeluarkan tapi dengan seizin Allah, karena Allah lah sang pemilik karunia dan pemilik keselamatan itu. Baginda Rasul menyelamatkan atau tukang menyelamatkan atau juru selamat, istilahnya kurang lebih begitu. Tapi pemberi selamat itu atau yang disebut dengan pemilik selamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa hidayah dan karunia hanya di tangan Allah. Lalu menurut Nabi, bukankah amalan tidak menyelamatkan seseorang? Ya benar, karena yang menyelamatkan karunia Allah, dan karunia Allah itu bisa didapatkan dengan cara beramal dan beriman. Karena percuma saja beramal kalau tidak beriman, percuma saja beramal kalau tidak ikhlas, karena Allah perintahkan kita untuk ikhlas. Ini termaktub di dalam surat Al-A'raf ayat ke-29. Dan tentang orang beriman pun harus bertakwa. Ini termaktub di dalam surat An-Nur ayat ke-52. Tentang takwa dan keikhlasan hanya Allah yang tahu. Kita tidak punya takaran menilai takwa dan ikhlas seseorang. Itu hanya Allah yang tahu. Itu kenapa hanya Allah yang mampu memasukkan seseorang ke dalam surga. By the way, Rasulullah itu diberikan tugas untuk menyelamatkan, bukan pemilik keselamatan. Pemilik keselamatan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.